Selamat malam, perkenalkan nama saya Rizky Pardusenturi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang impersonalization attack, di mana saya akan membahas tentang kunci publik terlebih dahulu. Pada akhir tahun 1970, hanya ada sistem kriptografi simetri. Kriptografi simetri ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Yang dimana dua pihak harus saling berkomunikasi untuk saling mempercayai. Pada sistem kriptografi kunci publik, ini dibuat sepasang, satu untuk kunci enkripsi dan satu untuk deskripsi. Selanjutnya, mengenai fakta tentang kriptografi kunci publik. Yang pertama adalah komputasi untuk enkripsi dan deskripsi pesan mudah dilakukan. Yang kedua, secara komputasi hampir tidak mungkin atau impossible menurunkan kunci privat bila diketahui kunci publik merupakan pasangannya. Konsep kriptografi kunci publik sederhana dan elegan, tetapi mempunyai konsekuensi penggunaan yang hebat. Kita buat contoh. Misalkan E adalah fungsi enkripsi dan D adalah fungsi deskripsi, di mana pasangan kunci ini untuk enkripsi dan sedemikian adalah rumusnya adalah ID dalam kurung M sama dengan C dan D dalam kurung C sama dengan M untuk suatu plainteks M dan ciphertext C. Kedua, persamaan dalam kunci publik menyiratkan bahwa dengan mengetahui E dan C, maka secara komputasi hampir tidak mungkin menemukan M. EE digambarkan sebagai fungsi pintu kolong atau trapdoor. Satu arah dengan D adalah informasi trapdoor yang diperlukan untuk menghitung fungsi inversinya. Konsep di atas menjadi penting bila kriptografi kunci publik digunakan untuk mengamankan pertukaran pesan dari dua entitas yang berkomunikasi. Bisa dilihat dengan pada tulisan seperti ini. Sistem kriptografi kunci publik juga cocok untuk kelompok pengguna di lingkungan jaringan komputer, di LAN maupun di WAN. Setiap pengguna jaringan mempunyai pasangan kunci publik dan kunci privat yang bersesuaian. Di sini saya juga akan membahas antara kunci kriptografi simetri dan kriptografi asimetri. Keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kriptografi simetri adalah dirancang sehingga proses enkripsi dan deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. Ukuran kunci simetri relatif pendek. Algoritmanya juga dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Algoritma simetri juga bisa disusun untuk menghasilkan cipher yang lebih kuat. Kelemahannya adalah kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci juga harus sering diubah supaya pada setiap sesi komunikasi. Kelebihan pada kunci publik asimetri. Dia hanya perlu dijaga kerahasiaannya untuk bersifat privat, yang setiap entitas yang berkomunikasi harus terjamin. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci-kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Pasangan kunci privat pun tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Dan kelemahan pada kunci publik asimetri adalah enkripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena enkripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar dan ukuran ciphertextnya lebih besar daripada plaintext. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang sertifikat digital, di mana sertifikat digital ini adalah paket data yang mengidentifikasikan sesuatu yang sungguh-sungguh ada secara lengkap dan dikeluarkan oleh badan CH. Hanya setelah orang yang berwenang telah memeriksa identitas entity. Di mana CH itu adalah Certification Authority yang mengeluarkan kunci sertifikat publik yang mengikat nama pengguna kunci publiknya. Dalam kasus supaya kita contohkan adalah pada tanda tangan digital. Untuk seorang pengguna yang mengidentifikasikan pengguna lain oleh miliknya dari kunci pribadi, seorang pasti memperoleh kunci publik pengguna lain dari sumber yang dipercaya. Pada sistem perdagangan internet yang menggunakan SD atau sertifikat digital,
Rentan adalah keabsahan sertifikat milik otoritas sertifikat utama yang didistribusikan kepada konsumen. Oleh karena itu, sertifikat digital milik OS utama dijadikan bagian yang integral dalam program aplikasi. Bila diperhatikan lebih jeli, sebenarnya yang penting adalah bagaimana pihak pengembang perangkat lunak bisa mengaturnya. Contoh lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital adalah Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi, Internet dan Bisnis, IT Telkom, VeriSign, Totik Geotrust. Penggunaan sertifikat digital pada SSL, SNIME, SET, dan IPsec saya akan jelaskan satu-satu. Sebagian besar protokol standar yang banyak digunakan untuk komunikasi elektronik mengandalkan digital certificate SSL, yang dimana dirancang oleh Netscape Communication Corporation, diterima secara luas sebagai browser for web, dasar standar dan autentikasi server, dan aman untuk pertukaran data di internet. Yang kedua adalah SNIME, yang dimana dianggap sebagai standar dasar untuk email yang aman, dan EDI atau Electronic Data Interchange. Yang ketiga adalah SET, Secure Transaksi Electronic Protocol, melindungi pembayaran elektronik dari pengunjung web untuk operator situs. Dan yang terakhir adalah Internet Protocol Secure Standard atau yang biasa disebut IPsec, yang dimana fungsinya memverifikasi perangkat jaringan seperti server dan router. Selanjutnya adalah Digital Signature. Apa itu digital signature? Digital signature adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan, dan dimana memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya atau tidak ada yang berubah, bersifat fakta dan tidak bersifat opini. Dengan begitu, digital signature dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan. Yang pertama adalah authenticity dan non-repudiation. Cara kerja digital signature adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci. Yang pertama kunci public dan kedua kunci private, yang digunakan untuk mengenkripsi data. Sedangkan kunci private digunakan untuk mengenkripsi data. Pertama, dokumen di disk dan menghasilkan message diges, kemudian message diges dienkripsi oleh kunci public menjadi digital signature. Sekian presentasi dari saya mengenai impersonation attack, yang saya sudah menjelaskan pertama tentang kunci public, yang kedua tentang sertifikat digital, dan ketiga tentang digital signature. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam.